warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Dita Novita Sari. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Syarifuddin, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Sini saya akan menjelaskan tugas kelas dari Pak Hari Purwanto dengan matkul logika. Judulnya yaitu kerancuan induktif. Kerancuan induktif itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, Hasty generalization. Yang kedua, post hoc ergo propter hoc. Yang ketiga, argumen dari keheningan atau the argument from silence. Dan yang keempat, selective evidence. Yang pertama yaitu hasty generalization atau generalisasi tergesa-gesa. Adalah salah satu kesalahan berpikir yang terjadi ketika seseorang membuat asumsi mengenai suatu hal berdasarkan contoh yang kurang cukup atau tidak mencakup. Kesalahan ini dapat terjadi ketika seseorang membuat generalisasi yang terburu-buru berdasarkan pengamatan yang terlalu sedikit. Contohnya, yaitu Febri membuat klaim bahwa semua remaja itu jahat berdasarkan bukti dari satu kejadian yang dimana remaja tersebut merusak taman di pusat kota. Bahkan dengan bukti 10 kejadian pun Febri tidak dapat menyatakan bahwa semua remaja adalah masalah. Dalam hal ini, kekeliruan tersebut tampak jelas. Namun pemikiran keliru seperti ini cukup umum terjadi. Orang akan membuat klaim tentang segala hal berdasarkan 1 atau 2 bukti yang tidak hanya salah tapi bisa berbahaya. Sangat mudah untuk terjerumus ke dalam pemikiran seperti ini. Namun kita harus berusaha menghindarinya. Kita harus berpegang teguh pada standar yang lebih tinggi ketika kita berargumentasi. Yang kedua yaitu post hoc ergo propter hoc adalah kesesatan logis yang menyatakan karena peristiwa Y dan peristiwa Y pasti disebabkan oleh peristiwa X atau menyimpulkan sesuatu dari hal-hal yang terjadi karena urutan. Contohnya yaitu seorang penyewa pindah ke sebuah villa dan tungku gedung villa mengalami kerusakan. Manajer menyalahkan kedatangan penyewa atas kerusakan tersebut. Peristiwa yang satu hanya mengikuti peristiwa yang lain tanpa adanya hubungan sebab akibat. Yang ketiga yaitu kerancuan argumen dari keheningan atau the argument from silence. Terjadi karena seseorang mengasumsikan kebenaran suatu pernyataan berdasarkan ketiadaan bukti. Diamnya seseorang atau tidak adanya penjelasan apapun dari suatu kejadian yang mendukung pernyataan tersebut. Contohnya yaitu Rafael senyum terhadap Sinta. Berarti Mas Rafael itu suka terhadap Sinta. Belum tentu juga, karena di balik senyumnya Rafael itu tidak ada sebuah kejelasan, yang mana senyum sendiri memiliki banyak pengertian. Yang keempat, yaitu kerancuan selective evidence. Terjadi karena ketika seseorang memilih bukti yang mendukung pernyataannya dan menolak bukti yang tidak mendukung pernyataannya. Contohnya yaitu seorang yang mengklaim bahwa suatu produk sangat efektif hanya saja berdasarkan beberapa testimoni yang mendukung klaim tersebut, sementara mengabaikan testimoni lain yang tidak mendukung klaim tersebut. Demikian uraian penjelasan mengenai kerancuan induktif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.